Oke, thank you Saudara Rio. Tadi bisikannya lembut, seolah-olah makin lembut semua. Bisikannya lembut. Beri hati kita kepada Tuhan. Kadang-kadang saya bertanya-tanya juga, ada sebagian anak kalau di ngomongin lembut-lembut nggak mau dengar, masih dibentak. Tapi Tuhan pakai yang lembut-lembut. Maukah kita mendengarkan bisikan Tuhan? Selagi bisikannya masih lembut. Ntar kalau udah kayak Yunus, tadi kita udah baca di pasal 3 kan? Di pasal 2-nya Tuhan bisikannya udah nggak lembut lagi. Oh, ya. Bisikannya udah pakai angin ribut segala macam, ada gelombang besar, lalu kemudian ikan paus makan si Yunus. Kalau bisikan Tuhan sudah pakai ikan, nah, Anda tahu Anda dalam bahaya besar. Oke, mari kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang ke-9. Markus pasal yang ke-9, kita baca ayat 14 sampai 29. Kita bergantian, saya akan mulai duluan ayat 14. Jemaat sekalian, ayat 15 kita ganti-gantian satu ayat sampai ayat 29. Markus pasal 9. Kalau sudah dapat, mari kita mulai membacanya. Saya akan terlebih dahulu mulai ayat 14. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api, ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Kita lihat lagi Matius pasal 17. Ini adalah perikop paralelnya di dalam Matius. Matius pasal 17 ayat yang ke-14. Ini mirip sekali
Jadi saya akan membacakannya. Jemaat sekalian silakan memperhatikannya. Ayat 14. Matius 17. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Mari kita berdoa. Dan mungkin, kalau saya khotbahnya terlalu lama, kita berpuasa juga. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami firman yang tertulis, supaya dengannya kami bisa memimpin jalan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Nah, bukan sesuai kehendak kami sendiri, tapi Tuhan, supaya kami belajar hati-Mu dan petunjuk-petunjuk-Mu. Biarlah Roh Kudus sekarang yang menerangi hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cerita ini kita sudah baca, ada bagian Markusnya, bagian Matiusnya, mirip sekali. Tapi saya mengajak kalian untuk membaca dua-duanya supaya kita mendapatkan gambaran. Karena di Lukas juga sebenarnya ada. Nanti Anda pulang, Anda boleh lihat sendiri di pasal yang ke-9. Bagaimana tiga ini penulis Injil menggunakan kata-kata yang hampir sama, tetapi mencatatkan detil-detil yang berbeda. Dan sebenarnya ini cukup sederhana. Secara sekilas kita bisa langsung mendapatkan pengajarannya. Oh, bagi Yesus, Allah, ya, tidak ada yang mustahil. Semua roh jahat akan tunduk, akan takut dan taat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya perlu sepatah kata saja, maka roh jahat manapun akan terusir keluar. Mungkin ada pengajaran lain yang sederhana, asalkan kita juga percaya, kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka bagi orang yang percaya juga katanya tidak ada yang mustahil. Tetapi ini kan kebaktian Minggu sore, dan kita mau menggali lebih dalam daripada hanya di permukaan saja. Dan kita mau melihat hari ini ada 3 kesalahan atau kesalahpahaman yang terjadi di dalam perikop yang barusan kita baca. Oke, yang pertama berhubungan dengan kurang iman. Jadi mereka kurang iman. Kurang iman sampai mereka mencobai Tuhan. Jadi kalau kita baca tadi, ada beberapa ahli Taurat yang kemungkinan mereka yang membawa ayah dari anak ini. Dan membawanya sebenarnya tujuannya adalah untuk ketemu dengan Yesus dan mau mencobai Tuhan Yesus. Apakah Yesus mampu menyembuhkan orang ini? Oh, kalau setan-setan yang lain berhasil diusir oleh Tuhan Yesus, coba setan yang satu ini. Karena kelihatannya setan yang satu ini sedikit beda. Ya. Apalagi sudah lama, sudah dari kecil, bahkan sudah hampir membunuh anak ini berkali-kali. Apakah Yesus bisa mengusirnya atau tidak? Mereka mau menguji Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya mereka bukan membawa ayah yang membawa anak ini dengan iman di dalam hati mereka, bukan karena mereka percaya Yesus pasti bisa menyembuhkannya, tetapi dengan justru tujuan mau menyandung Tuhan Yesus. Nah, ini namanya mencobai Tuhan. Ribuan tahun yang lalu, orang Israel, nenek moyang mereka sudah pernah melakukan ini di padang gurun. Mereka mencobai Tuhan. Mereka bilang bahwa Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir sebenarnya untuk membunuh mereka. Mereka bilang tidak ada air, haus. Ini Tuhan pasti
membawa kita kemari untuk dibunuh semuanya di padang gurun ini. Tuhan suruh Musa untuk pukul batu karang. Lalu dari batu karang keluar air. Keluar air sedemikian banyak sampai seluruh bangsa Israel minum beserta dengan ternak-ternak mereka. Jadi bukan cuma keluar kecil-kecilan, saudara. Bayangkan kalau misalnya di LA muncul air yang sampai bisa memberi minum satu bangsa yang besar. Kita tidak tahu apakah apinya padam atau tidak. Tapi Tuhan menahan berkat itu. Bahkan Tuhan menahan hujan yang adalah berkat Tuhan juga. Mungkin, apakah itu suatu penghukuman? Yang jelas, Tuhan sudah memberikan berkat itu kepada bangsa Israel, sehingga mereka bisa minum di padang gurun. Kemudian mereka masih belum puas, mereka bilang, kami tidak ada makanan. Tuhan kasih mana. Sehingga setiap pagi mereka melihat sekeliling perkemahan mereka tanpa mereka perlu bekerja, sudah tersedia mananya, tinggal mereka pungut. Mereka masih belum puas. Dan mereka terus mencobai Tuhan dan mereka bilang, kami tidak punya daging. Tidak ada daging. Mereka kemudian mulai mengungkit-ungkit di masa mereka di Mesir. Mereka bilang, waktu kita di Mesir, kita bisa makan ikan tanpa bayar. Oke, mereka tinggal di tanah Goshen. Di tanah Goshen itu adalah bagian delta dari sungai Nil, bagian yang subur, dan ada banyak sungai-sungai, dan katanya mereka bisa makan tanpa bayar. Lalu mereka bilang di situ ada mentimun, ada semangka, ada bawang pre, ada bawang merah, ada bawang putih. Dan mereka bilang, lebih baik kalau kita tidak pernah keluar dari Mesir. Akhirnya Tuhan murka. Dan Tuhan menghukum mereka. Tuhan bilang bahwa Tuhan akan kasih mereka daging cukup untuk mereka makan. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, bukan 1 minggu, tetapi genap 30 hari lamanya, 1 bulan. Saudara, kita Imlek saja makan berapa hari udah rasanya kenyang. Kalau kita bakar-bakar, ya kan, tahun baru atau apa ulang tahun, kita makannya kebanyakan, mungkin makanan meal berikutnya kita skip, saking banyaknya makan. Tuhan bilang, kasih daging, sampai 1 bulan kamu makan. Sampai keluar dari hidung, kata Tuhan. Waduh, gila. Musa saja sampai sulit mempercayai bagaimana caranya Tuhan akan kasih makan orang Israel daging sebanyak itu sampai 1 bulan. Memangnya semua lembu, daging itu, semua unta, keledai, kambing domba, semuanya mau dipotong kasih mereka makan. Tuhan bilang, Musa, kamu nggak usah takut. Kamu tidak usah mencoba untuk membantu Tuhan memikirkan gimana caranya kasih makan orang Israel selama 1 bulan daging semua. Karena Tuhan bisa. Akhirnya Tuhan pakai angin. Lalu tiupkan itu, lalu burung-burung puyuh itu mereka kena angin itu, kelepek-kelepek jatuh di sekeliling perkemahan. Jatuhnya persis di perkemahan orang Yahudi. Jutaan burung puyuh, saking banyaknya katanya itu sampai tingginya itu, sampai tinggi sekali. Anda bisa bayangkan. Tetapi mereka masih tidak puas. Mereka terus mencobai Tuhan, sekalipun mereka sudah melihat Tuhan kasih mereka air, Tuhan kasih mereka mana, Tuhan kasih mereka daging, tetapi mereka bilang kita mau kembali ke Mesir. Sebenarnya bukan karena mereka meminta-minta semua hal itu, mau minta air, minta mana, minta daging, bukan karena mereka tidak percaya Tuhan, tetapi mereka mau mencobai Tuhan, seolah-olah mau berkata kepada Tuhan, ayo apa yang bisa engkau lakukan, coba tunjukkan, katanya engkau mau membawa kami masuk Kanaan, coba tunjukkan kuasamu. Katanya engkau maha kuasa, mana tunjukkan kuasamu. Mereka melakukannya demi memuaskan hawa nafsu mereka dan sengaja untuk menusuk hati Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan murka. Jadi mereka mencobai Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang di zaman Tuhan Yesus ini. Mereka bawa satu anak ini lalu kemudian bilang, ini Tuhan, ini Yesus bisa nggak menyembuhkan anak ini? Dan kelihatannya mereka memang tidak percaya sampai si ayah anak ini sendiri, waktu sudah berlutut di hadapan Tuhan Yesus masih berkata, jika engkau dapat berbuat sesuatu. Dia sudah datang ke tabib segala tabib. Dia sudah datang ke situ tetapi masih jika engkau dapat melakukan sesuatu.
Dia masih sendiri, belum sepenuhnya percaya. Sampai akhirnya Tuhan tegur. Jika engkau dapat, katamu. Jika engkau dapat. Tetapi, orang Kristen zaman sekarang pun sebenarnya masih mencobai Tuhan. Dan masih dengan sengaja ngetes, menolak kehendak Tuhan, atau melanggar perintah Tuhan sekalipun sudah tahu, tetapi mau ngetes di mana batasan kesabaran Tuhan. Saya bisa sampai sejauh apa, saya bisa senakal apa sebelum Tuhan menghukum saya. Dia mau lihat, dia mau tes. Tuhan sabar, oke. Saya mau tes kesabaran Tuhan. Tuhan baik, oke, saya mau tes kebaikan Tuhan. Tuhan katanya, kalau saya minta apapun, ya kan, nanti Tuhan akan kabulkan asal saya beriman. Saya mau tes. Ini namanya mencobai Tuhan. Karena hendak dipakai untuk hawa nafsu diri kita sendiri. Tetapi, bagi orang-orang yang mencobai Tuhan ini, yang sudah tahu sebenarnya, tetapi masih sengaja, ingat ada Galatia pasal 6 ayat 4, di situ Paulus memperingatkan, Tuhan tidak dapat dipermainkan. Sekalipun orang berpikir bahwa Tuhan, ya sabar, Tuhan tidak akan berbuat apa-apa, Tuhan tidak dapat dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi kalau orang tidak percaya kepada Tuhan, orang sengaja mencoba-coba mengetes batasan Tuhan, awas nanti dia akan tuai hasil yang sudah dia tabur itu. Jadi, Yesus menegur orang-orang di situ. Ya. Tuhan Yesus bilang apa? Hai, angkatan yang tidak percaya. Tuhan Yesus langsung menunjuk kepada, to the point sekali, akar permasalahan mereka. Mereka datang berbondong-bondong, ngapain? Mereka datang kepada murid-murid, dicoba dulu. Nggak bisa, mereka datang kepada Tuhan Yesus. Kali lihat Tuhan Yesus datang, oh ini dia sekarang masternya nih. Coba. Tetapi bukan dengan hati yang percaya, bukan hati yang mau mencari Tuhan Yesus demi Tuhan Yesusnya sendiri. Tetapi ingin melihat suatu keajaiban, ingin memuaskan kedagingan mereka sendiri, atau bahkan ingin menjegal Tuhan. Jadi, Tuhan bilang ini mereka angkatan yang sesat, yang tidak percaya. Tuhan harus memperlihatkan apa lagi? Tuhan harus sabar berapa lama lagi? Mungkin terhadap orang-orang percaya, anak-anaknya sekalipun. Jadi, jangan kita seperti mereka dan tidak percaya. Kalau seandainya orang-orang Kristen zaman sekarang melakukan seperti yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat ini, kira-kira akan jadi seperti apa? Ya, kira-kira akan jadi seperti orang Farisi. Yang katanya percaya, yang katanya taat kepada Tuhan, tetapi sebenarnya mereka munafik. Karena mereka bukan melakukan itu demi kebenaran atau demi Tuhan, melainkan demi diri mereka sendiri. Hal kedua, ada kesalahan lain. Tadi yang pertama adalah mereka tidak beriman. Karena mereka tidak beriman, akhirnya mereka mencobai Tuhan. Tetapi yang kedua ini adalah saking berimannya. Wah, yang kedua ini kali ini dia justru sangat beriman, cuman salah. Objek imannya salah. Di Matius pasal yang ke-17 itu, Tuhan Yesus jelaskan kepada murid-murid bahwa jikalau mereka punya iman sebesar biji sesawi saja, mereka bisa berkata kepada gunung ini, pindah, lalu kemudian gunung ini akan pindah. Lalu kemudian ini disalah tafsirkan. Sehingga orang-orang pikir bahwa asal kamu beriman, asal kamu punya iman, kamu percaya saja, maka tidak akan ada yang mustahil. Kamu bisa berkata, wah ini, muncullah mobil, jadi mobil. Gitu. Jelas ini sesuatu yang nggak masuk akal. Tetapi, apa kalau begitu arti perkataan Tuhan Yesus itu? Tampaknya ada yang salah paham. Mereka pikir, beriman itu, ya, beriman, percaya, itu harus saking percayanya. Dia bilang kepada diri sendiri, saya yakin, saya percaya, saya beriman, saya pasti bisa, saya akan mendapatkan, doa saya pasti dikabulkan. Seolah-olah dengan meyakinkan diri sendiri atau bahkan menghipnotis diri sendiri, nanti akan terjadi.
Tidak begitu, ya. Sama sekali tidak begitu. Karena arti dari beriman yang sesungguhnya, ya, bukan ya, meningkatkan percaya diri. Bukan, itu bukan beriman. Beriman itu apa sih? Beriman itu kan harus ada objeknya. Ada sesuatu yang diimani, sesuatu yang dipercayai. Tentu harusnya objeknya adalah Allah kan. Iman kita harusnya ditujukan kepada Allah. Berarti objeknya adalah Allah. Berarti percaya Allah. Tapi misalnya kalau seseorang tadi, dia percaya, ya, saya pasti bisa. Saya pasti berhasil. Saya pasti dapat. Doa saya pasti dikabulkan. Pasti terwujud. Sebenarnya dia percaya kepada siapa? Saya pasti bisa. Berarti dia percaya kepada saya, kepada diri sendiri. Saya pasti berhasil. Berarti dia percaya kepada diri sendiri. Jadi objek dari iman dia bukanlah kepada Tuhan. Objeknya malah kepada diri dia sendiri. Ini bukan iman yang benar. Iman yang sesungguhnya adalah dia percaya kepada Tuhan. Nah sekarang kalau gitu, percaya kepada Tuhan seperti apa? Kita tahu sifatnya Tuhan. Sifatnya Tuhan itu adalah kudus. Berarti kalau seseorang percaya itu berarti dia meletakkan harapannya kepada Tuhan. Kalau meletakkan harapannya kepada Tuhan, misalnya, paralelnya saya gambarkan dulu, itu dia misalnya percaya bahwa dia pasti bisa menerobos banjir ini. Beberapa hari yang lalu, di Jakarta dilanda banjir, beberapa ruas jalan tergenang bahkan sampai menutup. Nggak tahu di sini ada yang kebanjiran atau tidak. Kalau dengan iman, ya kan, motor saya pasti lewat, motornya pasti lewat. Di tengah jalan nggak lewat. Malahan katanya ada yang sampai nyemplung masuk ini ya, masuk got segala macam gitu motornya. Saking karena nggak kelihatan jalanan. Kalau dia yakin, saya percaya bisa nerobos, itu kan dia percaya kepada kendaraan dia. Kalau dia percaya kepada Tuhan, harusnya dia percaya bahwa Tuhan bisa menolong dia. Bahwa bersama dengan Tuhan, dia bisa lalui. Nah, kalau begitu, maka dia harus menyelaraskan dirinya dengan Tuhan. Baru dia bisa bersama-sama dengan Tuhan. Nah, baru itu namanya beriman kepada Tuhan. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu kudus, maka kalau kita mau bersama dengan Tuhan, kita juga harus sesuai dengan kekudusan Tuhan. Nggak bisa kita tahu Tuhan itu kudus, lalu saya nggak mau kudus, tapi saya tetap mau bersama-sama dengan Tuhan. Itu tidak bisa, tidak masuk akal. Kalau kita sudah tahu Tuhan itu kudus, tetapi saya sengaja tidak mau kudus, maka itu namanya justru tidak beriman, tidak bersama-sama, tidak bersandar, tidak berserah, tidak selaras dengan Tuhan. Jadi, ketika seseorang bilang, oke, saya punya iman sebesar biji sesawi lah katakan. Artinya dia mau menyelaraskan dirinya dengan Tuhan. Ukurannya tidak masalah. Yang Tuhan sebutkan biji sesawi itu adalah biji yang sangat kecil, hanya sebagai ilustrasi bahwa andaikan seseorang mau menyelaraskan hidupnya dengan Tuhan, bahkan sedikit saja itu awalnya, itu akan membuat dia makin lama makin selaras dengan Tuhan. Baru itu namanya orang yang beriman. Memang tidak akan ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna selaras dengan Tuhan. Tetapi setidaknya dia punya arah, itu sudah mau selaras dengan Tuhan. Dan itu sudah cukup. Tetapi apakah maksud Tuhan? Bahwa seseorang kalau punya iman sebesar biji sesawi, bisa perintahkan gunung, bisa perintahkan apalagi segala macam, lalu kemudian akan terjadi. Bukan, ingat sekali lagi, harus diselaraskan dengan Tuhan. Jadi artinya jikalau seseorang hidupnya dia serahkan kepada Tuhan, dan dia menjalani hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan, sebagaimana namanya beriman, maka ketika dia meminta sesuatu yang selaras dengan kehendak Tuhan, pasti akan terjadi, karena Tuhan pasti akan melaksanakan rencananya. Jadi kalau adalah rencana Tuhan supaya gunung itu pindah, itu rencana Tuhan, itu akan terjadi. Seandainya adalah rencana Tuhan untuk merobohkan tembok suatu kota,
seandainya itu rencana Tuhan, maka besarnya iman Yosua atau besarnya iman Israel tidak pengaruh. Asalkan mereka percaya. Asalkan mereka percaya, mereka akan mengelilingi tembok Yeriko itu, lalu kemudian sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan. Mereka tinggal bersorak, mereka tinggal meniup sangkakala, maka Tuhan yang akan merobohkan tembok itu. Maka tidak akan ada yang mustahil. Itu maksudnya. Nah sayangnya, banyak orang salah menafsirkan ini. Tapi kita bukan mau punya iman sebesar-besarnya yang dihadapkan kepada objek yang salah. Kita mau menghadapkan iman kita, memfokuskannya kepada objek yang benar. Lalu yang ketiga sekarang. Yang ketiga ada suatu kesalahpahaman mengenai jawaban Tuhan Yesus tentang tipe setan, tipe roh jahat yang hanya bisa diusir dengan berdoa dan berpuasa. Jadi Tuhan Yesus bilang jenis ini hanya dapat diusir, ya, tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ini sebenarnya di Markus pasal 9 ayat yang ke-29-nya, di dalam bahasa Inggrisnya, di dalam Tectus Receptus itu ada kata nesteianya, ya, dengan berpuasa, dengan berdoa dan berpuasa, sama kayak yang di Matius. Cuman nggak tahu di dalam terjemahan Indonesia yang satu tidak ada. Kalau yang dua ada nggak? Berdoa dan berpuasa, nggak ada juga. Jadi cuma berdoa saja. Berdoa dan berpuasa. Sehingga disalah tafsirkan bahwa kalau begitu kita harus doa puasa. Ya, mahasiswa jarang-jarang sih, tapi pernah juga puasa. Ya, nggak tahu ada doanya apa enggak. Tapi kalau puasanya saya tahu pernah. Ya, kalau udah berpuasa plus berdoanya itu saya nggak tahu, kan pribadi masing-masing. Ya. Tetapi kemudian ini ditafsirkan bahwa kalau orang sudah berdoa plus puasa, maka ini akan menambah, ada kuasa khusus, ada suatu efek, ada kekuatan, sehingga roh jahat pun bisa ditengking dan dikeluarkan pakai doa dan puasa. Makanya di banyak gereja ada acara doa puasa. Nggak tahu ada setan siapa yang perlu diusir di antara mereka. Saya nggak tahu. Tetapi mereka ada acara doa puasa. Nah, kesalahpahaman di sini terletak pada untuk apa berpuasa. Kita tahu berdoa untuk apa. Dan memang Tuhan perintahkan. Tetapi bagaimana dengan berpuasa? Saya cek di dalam perjanjian lama, di dalam Torah, di dalam hukum Taurat, yaitu kitab Pentatuk dari Kejadian sampai Ulangan, ada 7 kali di situ ada perintah. Dan 7-7-nya itu, di dalam Imamat pasal 16 ada 1 kali, di pasal 31-nya, pasal 16 ada 2 kali, di pasal 23 ada 3 kali, di Bilangan pasal 29 ada 1 kali, pasal 30-nya ada 1 kali. Dan semuanya menyebut berpuasa dikaitkan dengan merendahkan diri. Jadi selalu digandeng. Ya. Harus merendahkan diri dengan berpuasa. Merendahkan diri dengan berpuasa. Jadi tidak pernah disuruh berpuasa hanya sekedar berpuasa saja. Mungkin menurut Tuhan, ya, kalau cuma berpuasa saja, ya insidentil lah gitu ya. Kalau kamu memang lagi mau menguruskan berat badan gitu ya, berpuasa sendirilah nggak apa-apa gitu. Tetapi kalau yang di dalam hukum Tauratnya diperintahkan itu ada merendahkan diri dengan berpuasa. Nah ini yang diperintahkan misalnya pada hari-hari raya tertentu. Ada merendahkan diri dengan berpuasa. Nah itu adalah pada zaman di mana kondisi hati atau sikap hati dilambangkan dengan perbuatan yang kelihatan, perbuatan jasmania. Ya. Bahkan ada menyembah, berdoa dengan tangan yang ditadahkan ke atas. Padahal sebenarnya ya kalau tangan ditadahkan kemanapun ya sama saja begitu kan. Zaman itu Tuhan menggunakan tempat tertentu, waktu atau hari tertentu
mungkin makanan tertentu, postur tubuh tertentu untuk menggambarkan sikap hati. Jadi, berpuasa ini selalu dikaitkan dengan merendahkan diri. Lalu, kita baca misalnya di dalam contoh-contohnya, Hakim-Hakim pasal 20. Pada waktu itu di pasal sebelumnya, suku Benyamin melakukan kesalahan yang sangat besar. Mereka memperkosa gundik dari seorang Lewi yang kebetulan lewat di situ. Lalu kemudian orang Lewi ini memotong-motong mayat gundiknya itu. Lalu kemudian dikirim ke 12 suku Israel. Lalu menceritakan apa akar permasalahannya. Seluruh suku yang lain, mereka menangis di hadapan Tuhan, mereka berkumpul. Lalu kemudian katanya mereka berpuasa. Mereka berpuasa karena mereka meratapi, mereka begitu sedih karena hukuman yang harus mereka lakukan kepada suku Benyamin. Mereka tahu kejahatan yang sangat keji ini harus mereka hukum, kalau tidak mereka semua akan kena hukum. Tetapi hukuman yang harus dilakukan kepada Benyamin, karena Benyamin sama sekali tidak mau mengakui kesalahan, malah mau melawan, mau perang, ngajak perang. Maka kejahatan di antara mereka itu harus ditumpas, dan mereka meratap dan mereka bersedih sampai mereka berpuasa dan mereka berdoa kepada Tuhan. Oke, ini contoh. Ya, contoh bahwa berpuasa ini bukan sesuatu yang, ya, ayo kita kumpul yuk gitu ya, sebelum perang lawan Benyamin kita puasa dulu. Bukan, mereka ada suatu kesedihan, ada perenungan mereka dan ada suatu permohonan yang mereka bawa kepada Tuhan. Dan untuk itu mereka berpuasa. Lalu kemudian ada contoh lagi di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7. Pada waktu itu habis orang Filistin mengembalikan tabut kepada Israel di Kiryat Yearim. Lalu kemudian ceritanya orang Filistin masih berperang dan masih memasuki daerah Israel sampai orang Israel mengeluh kepada Tuhan dan mereka minta supaya Tuhan membantu melepaskan mereka dari tangan orang Filistin. Lalu katanya mereka berkumpul, lalu kemudian mereka berdoa. Mereka merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan dan mereka berpuasa. Dan kemudian mereka menang. Mereka menang. Akhirnya katanya sejak saat itu orang Filistin tidak masuk ke daerah Israel lagi. Nah mungkin lalu kemudian sebagian orang akan berkata, nah lihat kan karena mereka berpuasa sebelum perang, mereka bisa menang. Karena biasanya kalau sebelum perang itu harusnya makan. Ini mereka beda, sebelum perang mereka berpuasa, tetapi karena puasa itu mereka akhirnya bisa menang. Apakah demikian? Di dalam Esther, ada lagi contoh, pasal yang keempat, waktu itu Haman sudah mendapatkan surat keputusan dari Ahasuerus bahwa pada satu hari semua orang Yahudi itu akan dibunuh dan harta mereka akan dirampas. Lalu kemudian katanya di seluruh daerah Ahasuerus itu, orang-orang Yahudi mereka menangis, meratap, dan berpuasa. Mordekai datang kepada Esther lalu bilang, kamu harus ngomong sama Ahasuerus. Kamu harus memohon belas kasihan kepada Ahasuerus. Esther bilang, tidak bisa, saya kalau tidak dipanggil, tidak boleh masuk menghadap. Tetapi Mordekai bilang, seandainya kamu ya pada saat ini tidak mau menolong, pertolongan dari Tuhan akan datang dari pihak lain. Tetapi kamu sendiri, malah kamu yang jangan berpikir bahwa kamu akan luput. Jadi akhirnya Esther bilang, kalau begitu, saya akan masuk, tetapi sebelumnya puasa dulu 3 hari. Puasa dulu 3 hari, lalu kemudian mereka berpuasa. Lalu kemudian Esther masuk dan ceritanya Ahasuerus mengulurkan tongkatnya, artinya berkenan. Dan ya ceritanya akhirnya Esther berhasil membuat Ahasuerus membela bangsa Israel. Mungkin ada yang berkata, lihat karena dia berpuasa, karena bangsa Israel berpuasa, lihat besarnya kuasa puasa, doa dan puasa. Ayo siapa yang habis ini mau berdoa dan puasa? Apakah puasa selalu menghasilkan efek seperti itu? Ternyata tidak. Di dalam 2 Samuel lagi, ya pasal 12, Daud sesudah ditegur oleh Nathan tentang perzinahannya dengan Batseba,
Lalu kemudian Nathan menyampaikan salah satu hukuman Tuhan adalah anaknya yang dari Batsheba yang hasil perzinahan itu akan mati. Lalu kemudian Daud berdoa kepada Tuhan dan dia menangis di hadapan Tuhan. Dia tidak mau memakai pakaian kerajaannya. Dia kemudian berpuasa. Dia tidak mau menyentuh makanan dan dia tidak mau dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apa hasilnya? Anaknya mati. Anaknya mati. Jadi Daud berpuasa pun tidak membuat anaknya nggak jadi mati. Jadi ternyata puasa bukanlah magic ingredient-nya, bukanlah ini bahan ajaib yang dimasukkan untuk menjadikan masakannya itu sedap. Bukan micinnya. Bukan micinnya. Ternyata puasa tidak otomatis membuat doanya itu dikabulkan. Jadi gimana? Nah, puasa itu dimaksudkan supaya manusia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini kan yang tadi kita sudah lihat di beberapa perikop. Jadi yang penting ialah merendahkan hatinya. Ini yang penting. Ya. Bukan berpuasanya, tetapi merendahkan dirinya dengan berpuasa. Ya, dengan berpuasa itu adalah suatu perbuatan yang terlihat perbuatan jasmani ya, yang melambangkan kondisi atau sikap hati. Yang penting adalah sikap hatinya. Tadi kita baca Rio secara tidak sengaja tidak ada berkomunikasi atau dengan saya membaca Yunus pasal 3 di mana orang-orang kota Niniwe ketika mereka mendengar pesan yang dibawakan oleh Yunus dengan setengah hati, Yunus hanya memberitakannya dengan setengah hati, tetapi begitu berkesan di hati raja dan para pembesarnya, mereka mengumumkan supaya semua orang di kota itu, katanya jangan makan, jangan minum. Ya. Dari yang besar sampai yang kecil, sampai binatang pun tidak boleh makan, tidak boleh minum. Selama 3 hari. Lalu katanya mereka harus berbalik dari kejahatannya, berhenti dari kekerasannya. Lalu katanya siapa tahu Tuhan akan berbelas kasihan. Lalu di akhir pasal 3 itu katanya ketika Tuhan melihat bagaimana mereka merendahkan diri, Tuhan melihat bagaimana mereka berbalik dari kejahatannya. Bukan Tuhan melihat bagaimana mereka berpuasa. Ternyata yang penting itu bukanlah puasanya, tetapi bagaimana mereka berbaliknya, yaitu sikap hati mereka. Ini adalah makna yang sesungguhnya dari doa puasa. Yaitu sikap hati seseorang. Jadi sesuai dengan yang Tuhan Yesus ajarkan, ya, bahwa ibadah sekarang bukan lagi berdasarkan tempat, berdasarkan postur tubuh, berdasarkan perut kita ada isi atau kosong, tetapi hati kita. Lalu kemudian Tuhan mengajarkan juga supaya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan Tuhan mengajarkan supaya kalau kita berdoa, kita sungguh-sungguh percaya. Beriman, tidak ada gunanya Anda berdoa kalau Anda tidak percaya. Jadi kalau Anda berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan beriman kepada Tuhan, lalu maka ketekunan itu, kalau diteruskan secara alamiah, kadang-kadang disertai dengan berpuasa. Oke, mungkin memang perikop ini menunjukkan bahwa ada jenis-jenis setan tertentu yang lebih kuat. Mungkin ada jenis setan yang lebih gampang diusir. Mungkin ada jenis setan yang lebih kuat yang tidak gampang diusir. Tetapi, jikalau seseorang beriman, sebesar biji sesawi saja, kalau seseorang beriman dan percaya kepada Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bermohon, dan dengan tekun melakukannya dengan tidak henti-henti, bahkan saking tidak hentinya sampai tidak makan, yaitu berpuasa, maka Tuhan akan bertindak. Jadi kuasanya bukan pada diri murid-murid, kuasanya bukan pada tindakan berpuasanya, tetapi kuasanya ada pada Tuhan. Sikap hati kita yang merendahkan diri dan berkata, Tuhan, saya tidak bisa. Tuhan, saya tidak mampu. Tuhan, tolong sikap hati inilah.
dan kemudian ketekunannya. Mungkin murid-murid waktu dibawakan ini anak ini, mereka bilang, ini kasus ini memang berat. Tapi waktu saya pergi dua-dua itu, kan waktu itu Tuhan Yesus pernah kirim mereka berdua-berdua. Saya sudah tengking berbagai jenis setan. Setan ini pun akan saya tengking. Keluar! Nggak keluar. Lalu dia tengking lagi, keluar! Nggak keluar juga. Mungkin mereka coba beberapa kali, lalu mereka berhenti. Mungkin mereka sempat berpikir, ya kan? Di situ nggak ada Petrus, tidak ada Yakobus, tidak ada Yohanes, karena Tuhan Yesus lagi bawa mereka bertiga naik ke gunung. Mungkin mereka saling berpikir, kamu gimana tekniknya waktu itu? Mungkin mereka bilang, kalau gitu kita berdoa. Kita berdoa. Oke, mereka berdoa. Lalu mereka coba lagi, kok nggak bisa? Makanya Tuhan Yesus bilang, karena kamu kurang percaya. Di dalam hati mereka sudah ada keraguan-raguan ketika mereka coba, lalu gagal. Lalu timbullah keraguan-raguan, lalu mereka berpikir, kenapa saya nggak bisa? Bukan mereka tidak bisa karena setannya, tetapi mereka memang dari awalnya tidak punya kuasa. Mereka harus minta Tuhan. Mereka harus mengandalkan kuasanya Tuhan, bukan kuasa diri mereka sendiri. Dan mereka harus bertekun, mereka harus berdoa terus. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus mau kasih kita suatu pelajaran untuk bukan mencontoh seolah-olah kita ini kayak rasul-rasul yang memang Tuhan kasih kuasa untuk melakukan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk bernubuat, untuk berbahasa lidah, untuk mengusir setan. Itu para rasul. Kita tidak mengandalkan kuasa yang Tuhan berikan itu, kita mengandalkan kuasanya Tuhan dengan berdoa. Kadang-kadang memang ada yang lebih sulit, dan kadang-kadang kita harus tekun sampai berpuasa. Ada jenis ini. Nah, itulah puasa yang sesungguhnya. Jadi, kalau kita memang harus berpuasa, janganlah itu karena kita menganggap ada kuasa khusus, ada efek, ada nilai rohaninya, ada suatu ibadah di dalam puasa itu. Janganlah kita seolah-olah menambahkan poin kepada kerohanian kita. Bahwa, nih lihat Tuhan, saya sudah berpuasa. Karena bukan itu yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan Yesus menceritakan tentang dua orang yang berdoa. Yang satu adalah pemungut cukai, yang satu lagi adalah seorang Farisi. Dalam Lukas pasal 18. Yang orang Farisi itu berdoa sambil menengadah ke atas dan berkata, Tuhan, aku sampai berpuasa 2 kali seminggu, aku rajin kasih persepuluhan. Tetapi yang pemungut cukai itu, katanya tidak berani melihat ke atas. Tetapi sambil memukul diri, dia menangis dan dia berkata, Tuhan kasihanilah aku yang berdosa ini. Lalu kemudian komentar Tuhan Yesus adalah, dua orang yang berdoa itu, yang satu dibenarkan dan yang lain tidak. Kira-kira siapa yang dibenarkan, siapa yang tidak dibenarkan? Ternyata yang berpuasa 2 kali seminggu, yang memberikan persepuluhan, tetapi tidak merendahkan diri, tidak dibenarkan. Justru yang menangis, yang tidak berani, mengangkat mukanya bahkan tidak berani, tetapi merendahkan dirinya, itu yang dibenarkan. Walaupun dia tidak berpuasa. Jadi kita mau seperti yang mana? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur sekali lagi untuk kebenaran firman Tuhan. Supaya kami jangan sampai salah paham oleh hal-hal yang kadang membingungkan orang lain. Tetapi kami menggunakan firman-Mu yang jelas untuk menafsirkan bagian-bagian yang mungkin masih belum begitu jelas bagi kami. Dan tolonglah biar Roh Kudus yang dalam hati kami yang memberikan kami hikmat itu. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.